Halo Teh, Halo Edi, ya selamat jelas kan? pagi. Jelas kan Teh? Suaranya jelas kan ya? Suaranya jelas. Sorry ya, sebentar ya Edi. Iya, nggak apa-apa Teh, santai aja. Oke, Oke, udah ya. ya. Oke, jadi kita hari ini kedatangan sama salah satu narasumber kita dari salah satu apart kita, yaitu Bang BJB. Eh, aku akan bacain dulu ya biodata singkat dari narasumber kita. Beliau namanya adalah Dian Aditya Widianti. Cuman kita biasanya tuh selalu manggilnya tuh selalu Teh Dean gitu, supaya lebih dekat lah gitu ya. Nah, Teh Dean ini saat ini menjabat sebagai Group Head Wealth Management Divisi Dana dan Jasa Consumer di kantor pusat Bank BJB gitu. Dan Teh Dean ini tuh bertanggung jawab terhadap seluruh bisnis wealth management yang berlangsung di Bank BJB, yaitu mulai dari penjualan produk reksadana, terus juga dari bank insurance, terus relasi dan kepada nasabah sama seluruh partner wealth management yang kerjasama sama Bank BJB gitu. Nah, TDN juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Group Head Investasi dan Pengembangan di YKP Bank BJB. Sama serta pernah juga jadi Relationship Manager BJB Prioritas. Dan sebelumnya juga, sebelum di Bank BJB, TDN juga pernah ada di Bank Mandiri, itu jadi Priority Banking Officer di periode tahun 2000 sampai 2009. Nah, jadi ini sebenarnya Teh Dea nih pengalamannya juga udah banyak banget ya, mulai dari RM Priority sampai sekarang jadi Group Health Wealth Management gitu. Jadi ya udah banyak banget lah pengalaman yang Teh Dean punya gitu ya. Nah, terus kita juga akan bacain short bio dari Bank BJB-nya sendiri ya Teh ya gitu. Jadi Bank BJB ini dulu pertama kali dikenal sebagai Bank BPD Jawa Barat dan Banten. Jadi udah berdiri dari tahun 1961 ya Teh ya, dari 20 Mei tahun 1961, udah lama banget. Dan berkantor pusat di Bandung. Visionnya adalah untuk menjadi bank pilihan utama Anda. Jadi Bank BJB juga sekarang udah punya 65 kantor cabang, 306 kantor cabang pembantu, dan 332 kantor kas yang tersebar di beberapa pulau, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, ya, di seluruh Indonesia nih. Terus juga Bank BPD, yang menarik ini nih, Bank BJB juga merupakan Bank BPD pertama yang melakukan IPO di tahun 2010, gitu. Jadi bisa dibilang Bank BJB adalah pionir ya untuk Bank BPD yang IPO, yang melantai di bursa gitu. Terus juga Bank BPD pertama dan satu-satunya yang menjual produk reksadana di Indonesia gitu. Nah, Bank BJB juga banyak banget nih awards-nya nih. Itu ada dari Tempo Financial Awards itu tahun 2021 merupakan the best financial performance bank kategori BPD aset di atas 30 triliun. Terus juga mendapatkan anugerah 26 Infobank Award 2021 for Financial Performance Full Year 2020 dengan predikat Excellence. Terus juga dapat juga award dari Infobank Award 2021 kategori Diamond Trophy sebagai bank dengan kinerja sangat bagus selama 20 tahun berturut-turut gitu. Terus juga merupakan juga dapat Investor Bank Award tahun 2021 sebagai bank terbaik 2021 kategori BPD dengan modal inti 5 triliun sampai dengan 30 triliun. Business Indonesia Awards tahun 2021 sebagai the most innovative bank transformation dan masih banyak lagi. Nah, produk reksadana yang dijual di Bank BJB ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Betul ya Teh ya? Nggak ada yang salah kan ya? Nggak ada yang kurang kan ya? Betul banget 100, bahkan 150 buat Edi. Oke, mungkin kita bisa mulai ya Teh ya. Kita akan coba brief brief dulu nih sahabat-sahabat Sukor sama yang baru join. Tema hari ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi banyak banget yang belum tahu kalau sebenarnya produk kita itu tuh tersedia di Apert Bank, salah satunya dari BJB ya. Nah, tema hari ini tuh kita lumayan terinspirasi sih dari lagunya Chrisye ya, Teh ya. Itu judulnya Kala Investasi Menggoda, gitu kan. Nah, siapa nih yang tergoda gitu? Banyak-banyak banget, mulai dari mahasiswa, orang yang baru kerja, pengusaha, sampai ibu rumah tangga. Nah,
banyak juga investor tuh yang sampai sekarang tuh masih ragu teh buat investasi karena mereka tuh banyak dengar apa ya banyak dengar cerita-cerita yang mungkin kurang enak ya teh ya kayak aduh nih temen aku ada invest di sini terus ternyata malah rugi gitu atau mungkin tetangga atau siapapun saudara ya kan ya. Nah, di sesi kali ini nih aku sama Teh Dean itu bakalan bahas sebenarnya em, investasi itu nggak semenakutkan gitu ya Teh ya. Bener ya Teh ya? Ya, Nah, nah makanya kita undang Teh Dean nih sebagai narasumbernya kita. Tadi kita juga udah lihat ya, Teh Dean tuh juga pengalaman udah banyak banget manglang buana di bank gitu, udah lama banget. Nah, jadi kita mulai ya Teh ya, kita mulai nih. Oh sebelumnya aku juga mau kasih tahu dulu sih kalau dari di acara Sukor Invest ini tuh kita ada bagi beberapa hadiah. Itu salah satunya adalah untuk 3 pemenang pertanyaan terbaik. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nanya, itu bisa bisa klik icon tanda tanya di bawah untuk submit pertanyaan. Nanti kita akan pilih di akhir acara siapa yang paling baik, siapa yang paling bagus pertanyaannya, gitu ya. Terus juga nanti setelah selesai acara, teman-teman bisa ngeklik link yang sudah kita pin, itu di bit.ly/sukorinvest13 dan isi surveinya. Itu nanti untuk 2 orang pemenang kita akan bagiin hadiah juga gitu. Nah, sama yang terakhir adalah selama acara teman-teman boleh screenshot dan nge-post dan tag kita, tag Sukor Asset Management dan Bank BJB. Untuk 2 pemenang juga kita akan bagi hadiah gitu. Jadi banyak banget hadiah yang kita bagi ya Teh ya. Gitu. Oke Teh, seru ya. kita mulai aja ya. Oke. Kita mulai ya Teh. Oke, Suara saya, gimana Teh? suara saya jelas ya. Jelas, jelas Teh, jelas. Tuh Teh Oke. ada yang bilang tuh, Teh Dian cakep banget. Ya masa ganteng ya. Oh iya, bener juga. Salah ya Teh ya. Oke, aku pengen tanya ini sih ke Teh Dian, sebenarnya di BJB tuh apa sih yang bisa di-share ke kita sebenarnya apa kayak mungkin fasilitas bank di banking di BJB atau produk-produk apa aja yang ada di BJB. Mungkin Teh Dian bisa sih cerita ke kita apa aja tuh yang seru gitu di Bank BJB. Oke. Terima kasih Edi. Sebelumnya juga kami dari BJB, saya mewakili mengucapkan terima kasih untuk Sukor Invest Asset Management yang sudah mengundang BJB untuk bisa berpartisipasi dalam acara Bulan Inklusi Keuangan ya, Edi ya. Ya. Sehingga kami juga bisa sharing, bisa berkomunikasi langsung melalui IG Live ini dengan sahabat Sukor ya. Jemputnya sahabat Sukor ya. Iya, betul Teh, sahabat Sukor. Ya, alhamdulillah kita juga diberikan kesempatan untuk bisa ketemu ya. Walaupun sekarang ini ada keterbatasan apa namanya, kita nggak bisa ketemu, tapi jauh di mata kita tetap dekat di IG Live ya. Iya. Bisa Teh, bisa. Bisa, bisa. Nah, tadi apa sih yang lagi seru nih di BJB gitu ya? Yang lagi seru di BJB. Kami mau menyampaikan bahwa BJB itu saat ini juga dalam hal menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini banyak sekali milenial gitu ya yang teredukasi tentang digital gitu ya. Kemarin ini BJB itu launching New Looks Digital Payment DG atau DigiCash. Itu merupakan satu aplikasi DG bankingnya BJB dan introduce brand ambassador digital banking Bank BJB nih yang baru gitu ya. Kemudian juga kolaborasi Bank BJB dengan fintech dan e-transportation. Untuk new brand ambassadornya itu adalah Isyana Saraswati ya. Jadi sangat milenial ya. Jadi supaya bisa kenal semua teman-teman milenial nih kalau brand ambassadornya juga milenial juga gitu. Digicash ini harapannya Bank BJB bisa memudahkan nasabah untuk bisa melakukan transaksi di mana aja. Jadi bayar apapun semua bisa pakai Digi, nggak pakai ribet, digitalin aja. Isyana juga pakai BJB Digi Bank BJB. Kamu juga harus pakai BJB Digi Bank BJB ya. Ya. Kamu. Ya.
Oke, dan kemudian saat ini juga Bank BJB dalam bulan inklusi keuangan ikut berpartisipasi dalam melakukan literasi keuangan nih Edi, melakukan edukasi terkait dengan pasar modal kepada nasabah BJB, termasuk kepada pelajar, kepada mahasiswa, kepada ibu rumah tangga, guru, juga dengan karyawan dan semua nasabah yang ada di BJB dan calon nasabah BJB. Kurang lebih seperti itu sih sekarang nih yang lagi seru nih di BJB. Berarti BJB sekarang udah bisa ini ya, Cak, udah mulai masuk ke ranah digital ya, Teh ya. Udah mulai makin milenial aja gitu ya. Juga lihat tadi brand ambassador-nya juga keren banget. Jadi ya oke. Nah, Teh, kita lanjut ya, Teh ya. Tadi kan kita sempat bahas investasi untuk pemula gitu. Jadi banyak banget sekarang tuh orang pengen banget mulai invest, tapi tuh mereka bingung sebenarnya investasi yang bener tuh apa sih gitu, dan masih banyak banget nasabah yang punya stigma uh, takut nih Takut. untuk investasi gitu ya. Nah, nah jadi kita mungkin mulai mungkin Teh Dean bisa bantuin ke teman-teman, ke sahabat Sukor, Ya. apa sih investasi itu gitu. Terus kalau misalkan kita masih belum berani, apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang harus kita ambil gitu, Teh. Oke. Memang apa namanya itu juga sebelumnya juga saya pernah ngalamin itu ya, maksudnya dulu di awal-awal gitu ya mulai berkenalan dengan investasi, rasanya itu makanan, jenis makanan apa sih gitu ya, kok kayaknya apa namanya kayaknya aneh banget gitu ya, jenis makanan apa sih gitu ya investasi gitu ya. Ya seiring berjalannya waktu dan juga dengan informasi yang sekarang semakin mudah gitu ya untuk diperoleh, kita lebih gampang gitu ya apa mengartikan investasi itu apa sih gitu ya. Ya. Sebetulnya kalau secara apa ya, secara KBBI mungkin ya, investasi itu adalah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu gitu ya, dengan harapan bahwa dengan kita menyimpan uang kita atau aset kita dalam investasi tersebut, harapannya kita dapat untung gitu ya, bisa meningkatkan investasi kita gitu ya, dapat melipat gandakan uangnya kita gitu ya. Kalau yang disebut kalau orang yang melakukan investasi itu disebutnya kan investor. Ya. Sebetulnya kalau investasi itu erat kaitannya dengan bisnis nih Edi, kalau menurut informasi yang secara formil ya. Ya. Tapi sebetulnya banyak investasi yang saat ini juga adalah non bisnis nih gitu ya. Yang bisa mendapatkan keuntungan atau bisa meningkatkan hasil investasi yang sudah kita tanamkan di awal gitu kan. Kemudian kalau tujuannya investasi itu sebetulnya kalau menurut kami dan menurut ya kita secara diskusi gitu ya, sebetulnya bukan untuk bikin cepat kaya nih gitu ya. Itu uh, kebayangnya kan, makanya kenapa sih kok orang ada yang apa namanya rugi gitu ya, atau ada yang apa pernah mengalami investasi yang tidak sesuai dengan harapan gitu kan ya, bahwa sebetulnya investasi itu kan menjadikan investor itu tujuannya tuh bukan untuk cepat kaya gitu ya, tapi investasi itu harus dilakukan dengan sabar nih gitu ya, dengan sabar, dengan disiplin, dengan komitmen gitu ya, tetap tenang. Pada saat investasi itu kalau kondisinya misalnya di market ini sedang fluktuatif gitu ya, atau sedang tidak kondusif, jadi perlu waktu gitu untuk kita mau mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita gitu. Bukan yang tiba-tiba kita sekali investasi itu bikin langsung jadi kaya raya gitu ya. Nah, Goib makanya ya. mungkin seperti itu. Ya, ada hal-hal yang apa nasabah atau orang-orang di sekeliling kita yang teriming-imingi gitu ya dengan investasi tersebut, padahal sebetulnya investasinya itu underlying-nya tuh kitanya nggak tahu gitu loh, nggak jelas gitu dengan pengetahuan yang terbatas. Atau misalnya kan tadi kata Edi, kalau investasi ada seorang yang kayaknya kok rugi terus gitu ya kalau investasi gitu ya. Bayangnya kok investasi kok saya rugi terus gitu ya. Misalnya di pasar modal misalnya gitu. Mungkin ada pengalaman gitu ya.
pada saat seseorang melakukan investasi gitu, atau beli saham misalnya gitu ya di satu emiten, harganya 5.000 nih gitu ya, dan kemudian minggu depannya turun jadi 4.500 gitu. Hmm. Nah, eh, pada saat 4.500 kita investor khawatir kan gitu ya, wah kok turun gitu ya, Hmm. akhirnya dijual nih dengan keputusan atau pemikiran yang pendek, akhirnya dijual. Yang sebelumnya potential loss karena kita belinya kan 5.000, kemudian dijualnya 4.500. Yang sebelumnya itu potential loss menjadi realize kan gitu, direalisasikan ya, gitu. Nah, yang tercapture itu adalah pada saat nasabah tersebut loss-nya gitu loh. Karena dengan keputusan yang cepat, nasabah tersebut melakukan realisasi kerugiannya. Karena sebetulnya kalau nasabahnya bisa lebih tenang dan menunggu market kembali pulih gitu ya, mungkin di 2 minggu ke depan harganya sudah kembali ke 5.000 atau bahkan lebih gitu ya. Nah, tapi yang diingatnya itu adalah pada saat ruginya itu gitu loh. Padahal sebetulnya itu bisa disiasati gitu loh untuk investor pemula atau nasabah pemula dengan melakukan strategi yang sesuai untuk bisa mencapai goals yang kita rencanakan. Jadi kurang lebih sih gitu ya, kalau kebayangnya kenapa sih kok kita masih ada yang khawatir gitu ya mengenai investasi. Banyak strategi yang bisa kita siasati. Kurang lebih sih itu ya, Edi. Sama, paling aku nambahin dikit ya Teh ya. Mungkin Oke. banyak orang kalau baru pertama kali invest itu dia kebanyakan ngelihat dari teman-teman ya, wah temenku ada yang invest terus dapat untungnya banyak gitu. Tapi Ya, sebenarnya untuk risk appetite-nya dia sendiri sama temennya mungkin beda ya Teh ya. Mungkin temennya memang orang yang secara risk appetite dia lebih agresif, jadi tuh dia lebih bisa bisa nerima gitu kalau misalnya ketika kayak tadi Teteh bilang aku beli saham di harga 5.000 gitu terus ternyata turun ke harga 4.500. Buat orang yang ya. mungkin rasa appetite-nya tinggi, mereka bisa kayak oh nggak apa-apa karena nanti masih ada kemungkinan saham itu bisa balik arah dan malah jadi untung gitu kan ya. Tapi kalau orang dengan risk appetite yang mungkin tidak terlalu tinggi kayak temannya itu terus mau ikut-ikutan ngelihat harga tadi turun dari 5.000 ke 400 aja udah panik ya kayak gitu. Jadi dia langsung kayak aduh gimana nih, takut rugi, takut turun lebih lebih dalam lagi, mendingan aku jual aja deh dulu gitu. Kadang Udah mungkin parno. itu juga ya. Ya, udah parno duluan ya. Iya, udah parno duluan gitu. Nah, jadi mungkin juga karena dia belum benar-benar kenal risk appetite-nya dia itu seperti apa gitu. Jadi kayak ya investnya bisa dibilang agak ngasal ya Teh ya gitu, nggak sesuai dengan risk appetite-nya dia gitu. Itu biasanya salah satu yang bikin biasanya investor pemula tuh salah langkah gitu ya, atau salah memilih produk gitu ya Teh ya. Nah, kalau misalnya di BJB sendiri, Teh, itu tuh ada instrumen investasi apa aja sih yang bisa kita yang bisa kita invest gitu? Ya, di BJB sendiri itu untuk kita bisa melakukan investasi itu sangat banyak sekali instrumen yang bisa dipilih oleh nasabah. Hmm. Kalau produk bank itu ada deposito berjangka ya, seperti pada umumnya perbankan itu pasti punya deposito, tabungan, giro ya kalau untuk produk perbankan. Nah, untuk investasinya itu produk deposito berjangka ya, jangka waktunya 1 bulan sampai dengan 24 bulan. Nah, yang menarik di BJB itu ada produk reksadana, produk deposito suka-suka. Produk Ah, deposito suka-suka ini adalah produk yang bisa dicairkan kapan saja dengan nominal tertentu gitu ya. oke. Nah, kemudian kalau untuk produk investasinya itu ada obligasi yang bisa juga dibeli oleh nasabah PJB, baik retail, sukuk, ori atau SBN gitu ya. Dan Hmm. kemudian juga untuk reksadana di BJB itu terakomodir mulai dari money market, fixed income, kemudian balance, equity, dan untuk yang syariah. Dan untuk yang close end pun di PJB juga terakomodir untuk reksadana CPF nih gitu ya. Jadi harapannya BJB juga bisa menjadi solusi untuk perencanaan investasi nasabah gitu ya. Oke. Dan sahabat Sukor juga perlu tahu kalau misalkan Sukor Sukor Invest Asset Management juga merupakan salah satu
mitra yang bekerja sama dengan Bank BJB ya, Teh ya. Jadi kita juga memang ada jual produk reksadana lewat Bank BJB. Itu ada Sukor Invest Equity Fund, terus juga ada Sukor Invest Syariah Syariah Equity Fund, Flexi Fund, dan ada Money Market Fund di situ. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sahabat Sukor dan yang Ya, mau mulai invest bisa beli lewat Bank BJB gitu Teh ya. betul. Itu semua Oke. produk-produk loh, Edi. Oh ya? Ya, alhamdulillah Ya, Teh. Oke. Eh, sekarang gini Teh, kalau misalkan instrumen investasinya tuh udah lengkap ya Teh ya. Kira-kira siapa aja sih Teh yang bisa investasi di Bank BJB tuh? Maksudnya kayak mungkin apakah boleh kita misalnya anak umur di bawah 17 tahun gitu yang belum punya KTP mau invest juga, atau mungkin ibunya atau bapaknya yang mau, oke aku mau nabungin buat anakku nih atau gimana, atau kalau nggak misalnya ada juga yang mau, oke aku mau nabung untuk anakku sekolah nanti atau gimana, itu gimana Teh? oke. Jadi tadi siapa aja sih yang boleh melakukan investasi ya, gitu kan ya? Sebetulnya kalau untuk yang boleh melakukan itu semua orang atau semua segmen itu boleh melakukan investasi ya, baik ibu ke karyawan, karyawan yang punya penghasilan secara bulanan, atau pekerja yang mendapatkan income by project gitu ya, maksudnya yang sekaligus misalnya sekaligus besar misalnya gitu ya penghasilannya gitu ya, tapi dalam jangka waktu atau periode yang tidak bisa ditentukan gitu. Atau bahkan pelajar, mahasiswa pun bisa melakukan investasi gitu. Hmm. Bahkan anak saya yang masih SMA nih, Edi, untuk Heeh. udah mulai nanya-nanya nih tentang reksadana gitu ya, tentang investasi. Jadi apa namanya? Dengan kondisinya sekarang ini informasi mudah untuk dilihat gitu ya, untuk diperoleh pelajar juga ya. Kan sebetulnya idealnya yang sudah punya penghasilan ya, yang Ya, betul. bisa gitu ya, karena ada penghasilan yang memang harus di spreading gitu kan. Teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa sekarang juga sudah mulai interest ya dengan Hmm. uang gitu. Jadi sebetulnya all segment itu sangat bisa melakukan investasi gitu, karena juga mudah kan caranya gitu untuk bisa melakukan Betul. investasi. Ya, Gitu sih. apalagi di Bank BJB sekarang udah ada digital bankingnya ya Teh ya. Jadi Oh, semua orang jauh lebih mudah kalau misalkan mau memulai investasi gitu. Eh, betul betul. tapi kalau misalkan kayak kita dulu Teh ya masih SMA gitu ya, mungkin nggak kepikiran kali ya untuk invest, soalnya duitnya kadang udah habis gitu buat jajan sama sama buat ongkos pulang pergi gitu Teh ya. Anak-anak zaman Oh, sekarang sih mungkin uang jajannya besar-besar ya Teh. kan beda ya. Jadi mungkin uangnya bisa ditabung untuk investasi dari sedini mungkin ya, dari pelajar mulai berinvestasi gitu. Ya, oke. Eh, kalau kalau misalkan untuk anak-anak ya tadi, anak-anak muda gitu ya mau mulai investasi, tapi mulai anak-anak SMA atau mungkin anak-anak kuliah kan mungkin uangnya belum, maksudnya dananya belum terlalu besar ya Teh ya, mungkin mereka masih nabungnya tuh harus nyisihin uang dulu gitu. Bisa nggak sih Teh kalau misalkan aku mau nyisihin uang setiap bulan gitu untuk diinvestasiin, itu bisa nggak sih Teh kalau di BJB? Oke. Jadi mungkin lebih ke kalau mau investasi itu bisa mulai sedikit-sedikit, bisa mulai sedikit, bisa mulai dari yang sedikit, atau harus nunggu banyak dulu gitu kan ya. Hmm. Mungkin kayak gitu ya, lebih Ya, tepatnya ya. Kalau mau nunggu sampai banyak, mau kapan investasinya ya? Kalau mau nunggu uang kita banyak, mau kapan investasinya ya? Gitu kan. Jadi ketinggalan ya Teh. ya udah ketinggalan, udah hilang momennya gitu ya. Jadi nunggu kapan kita punya uang banyak, ternyata kita nggak banyak-banyak nih uangnya gitu ya. Makanya kita mulai mulai dari sedikit itu supaya kita punya investasi yang banyak gitu kan ya. Jadi sebetulnya sudah tidak ada isu lagi sih, Edi, kalau untuk saat Hmm. ini ya. Untuk reksadana itu kalau untuk produk investasi di reksadana nih ya, sebetulnya secara ideal kan tadi kapan sih kita mulai investasi gitu kan ya. Itu akan lebih ideal, akan lebih baik gitu ya pada saat kita mulai pertama kali punya penghasilan gitu ya. Jadi sebetulnya nggak usah nunggu dulu uangnya terkumpul gitu ya.
Kalau misalnya dikhawatirkan, kan saya punya penghasilannya masih minim gitu ya, karena Ya. baru mulai kerja nih gitu kan ya. Sebetulnya nggak usah khawatir kan, karena nasabah itu bisa melakukan investasi reksadana mulai dari 100.000 gitu ya. Jadi nominalnya bisa mulai dari yang paling minimal gitu kan. Ya. Begitupun untuk misalnya mahasiswa atau pelajar gitu ya. Rasanya kalau 100.000 itu mungkin berapa ya, 2 kali ngafe gitu ya, 2 kali datang ke kafe itu kayaknya udah cukup juga ya gitu. Nah itu sebetulnya bisa disisihkan dari lifestyle-nya kita gitu ya, lifestyle-nya kita misalnya uh, nongkrong-nongkrong sama teman-teman gitu ya, ya itu bisa diambil dari budgetnya lifestyle itu gitu ya, sehingga kita bisa juga kan untuk bisa berinvestasi gitu ya, khususnya di reksadana. Karena kalau reksadana itu benar-benar investasi yang sangat bersahabat ya kalau menurut kami ya. Karena dengan kita mulai 100.000, kita sudah punya berbagai macam instrumen gitu ya, dari jenis reksadana apapun yang nantinya akan kita pilih, mau dari money market atau sampai dengan saham gitu ya. Jadi sangat bersahabat sekali gitu kalau teman-teman pemula yang mau mulai untuk berinvestasi itu memulai reksadana sebagai salah satu cara untuk kita bisa mengembangkan asetnya kita gitu. Sebenarnya kalau ada pernyataan kan waktu kapan sih waktu yang tepat untuk menanam pohon gitu ya. Waktu yang Ya. tepat untuk itu adalah 10 tahun yang lalu gitu kan ya. Dan waktu yang tepat kedua adalah hari ini gitu. Jadi yuk kita mulai investasi dari hari ini, berapapun nominal yang akan kita investasikan. Gitu sih Edi. Ya. Jadi nggak ada kata terlambat ya Teh kalau misalkan kita mau investasi ya sebenarnya ya. Ya, setuju. Oke. Nah, kalau misalkan misalnya gini Teh, aku mau invest nih Teh, gitu. Misalnya jangka waktunya aku mau invest 5 tahun gitu. Terus aku punya target Ya. misalnya misalnya aku punya target dalam 5 tahun aku ingin bisa dapat misalnya 50% gitu. Tapi ternyata setelah 3 tahun itu tuh udah nyampe tuh Teh gitu. Udah nyampe targetku 50% gitu. Terus baiknya diapain ya Teh ya? Maksudnya apakah mendingan ku ambil aja atau mendingan didiemin aja gitu Teh? Kalau menurut Teh Dean gimana? Ya, sebetulnya kalau kita berinvestasi, itu kan kita harus tahu dulu ya, uh, goals yang akan kita tuju gitu. Mm-mm. Kita harus punya rencana dulu kan, kita harus punya rencana dulu, goalsnya apa, untuk apa nih kita melakukan investasi. Misalnya untuk apa ya, misalnya untuk menikah. Maksudnya kalau yang belum menikah ya, Ya. bukan untuk menikah lagi, tapi yang belum menikah nih ya. Jadi jangan salah paham. Untuk yang untuk yang belum menikah mau mempersiapkan untuk mempersiapkan menikah. Nanti setelah menikah ada goal lagi untuk mempersiapkan sekolah anak gitu kan ya. Mm-mm. Kemudian nanti ada goals lainnya misalnya untuk pensiun misalnya gitu ya yang jangkanya lebih panjang. Nah, sebetulnya kan kita mau mencapai tujuan rencananya kita itu tinggal pilih aja kan kendaraannya mau pakai kendaraan yang mana gitu kan sehingga kita bisa mempersiapkan pada saatnya kita akan tiba di goals tersebut kita sudah mempersiapkan atau sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan gitu ya. Nah misalnya ternyata dari 5 tahun misalnya goalsnya kita mau menyekolahkan anak nih ya di 5 tahun ke depan ternyata kita perlu misalnya sejumlah uang ya misalnya anggaplah 100 juta gitu ya kita pilih misalnya instrumen reksadana yang 5 tahun atau lebih itu di reksadana saham. Tapi dengan kita menggunakan reksadana saham dan dengan market yang kondusif itu di 3 tahun goalsnya kita sudah tercapai, tujuannya udah sampai. Kalau menurut saya ya, menurut kami itu bisa dialihkan ke reksadana yang dari sisi risk lebih rendah gitu. Mm. Kalau diambil nanti khawatirnya jadi dipergunakan untuk keperluan yang lain
gitu Oh, kan. Tapi goalsnya nggak dapet gitu. Nah, untuk mengamankan bahwa nanti di 5 tahun ke depan itu tujuannya memang sampai. Jadi kalau kita menempatkannya di reksadana saham misalnya gitu ya, yang kalau dilihat dari risknya itu tinggi, kalau 3 tahun sudah sampai ke tujuannya, itu boleh dialihkan ke reksadana yang dari sisi risk lebih rendah gitu. Sehingga nanti di 5 tahun ke depan tujuannya tetap tercapai gitu. Kan bagus sih sebetulnya di tiga hmm, tahun itu tujuannya udah tercapai gitu. iya, Itu sih. oke, Jadi jangan diambil dulu, tapi boleh boleh dialihkan ke reksadana yang risknya lebih rendah gitu. oke, oke, oke. Tedean, ini kita dapat banyak insight banget ya dari Tedean ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau invest itu tuh nggak usah takut ya teh ya sebenarnya teh ya, kita udah nggak perlu apa sih, kita yang penting adalah kita tahu dulu targetnya kita apa, terus juga jangka waktunya kitanya mau berapa lama gitu ya, terus kitanya juga harus lebih disiplin ya teh ya gitu. Terus juga sebenarnya kalau misalkan mau invest tuh nggak perlu uang yang, maksudnya nggak perlu dana yang terlalu banyak gitu, nggak perlu yang banyak banget terus baru diinvest. Jadi kita juga bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu tapi rutin gitu ya teh ya. Jadi untuk buat untuk investor-investor yang apa calon investor mungkin ya, calon investor yang masih takut untuk invest itu bisa ngikutin tadi ide-ide dari Tedean gitu ya kalau misalkan mau mulai invest gitu. Oke, Teh ini sekarang ada banyak banget yang nanya nih. Kita mungkin mulai bacain pertanyaan ya Teh ya. Oke. Hmm, sebentar, ini banyak banget Teh. Aku harus milih dulu. Oke, ini ada pertanyaan dari Hidayatul Hasanah 01. Investasi itu sebaiknya pilih yang jangka panjang atau yang jangka pendek gitu. Silakan Teh, coba. Oke, pilihannya jangka panjang, jangka pendek ya. Sebetulnya ya, sebetulnya itu kan disesuaikan dengan apa yang menjadi rencana keuangan kita, gitu kan ya. Kalau kita perlu untuk kebutuhan yang memang di bawah 1 tahun, uh, itu silahkan memilih produk reksadana dengan resiko yang rendah gitu ya, seperti money market. Kalau 3 tahun misalnya untuk sekolah anak nih nanti 3 tahun ke depan misalnya gitu ya, dia boleh memilih yang apa namanya moderat atau fixed income ya gitu. Ya, Kemudian kalau di atas 5 tahun atau bahkan lebih, misalnya untuk pensiun gitu ya, atau untuk apa namanya ya misalnya untuk kebutuhan memang jangka panjang, itu bisa memilih reksadana dengan return yang imbal hasil yang tinggi gitu ya. Walaupun itu belum bisa dipastikan hasil returnnya atau imbal hasilnya, namun secara rata-rata kalau reksadana yang seperti saham itu imbal hasilnya secara rata-rata dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih itu bisa lebih tinggi daripada produk reksadana yang lain. Misalnya untuk pensiun kan 25 tahun ke atas misalnya gitu ya. ya. Kita kan masih muda misalnya gitu ya. Itu bisa dipilih lah reksadana yang memang dari sisi return itu lebih tinggi gitu ya. Nah, sebetulnya juga boleh ditambahin ya apa namanya di samping jangka waktu sebetulnya kan juga kalau kita berinvestasi itu teman yang paling dekat dari teman yang paling dekat sama investasi itu adalah waktu gitu ya, time horizon gitu ya. Eh, Kalau kita memanjangkan tenor atau time horizonnya panjang, sebetulnya mau investasi saham yang notabene adalah risknya tinggi itu bisa diminimalis resikonya gitu ya, Hmm. bisa diminimalis resikonya. Walaupun kalau dari sisi jenis reksadana ya Edi, Mm-mm. itu resikonya kan tinggi. Tapi Ya. kalau
waktu kita menempatkannya, jangka waktu kita menempatkannya itu panjang, itu relatif akan lebih stabil gitu, dan hasil yang akan diperoleh di tahun-tahun berikutnya itu akan lebih menarik, akan lebih baik gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau jangka waktu baiknya pendek atau panjang itu disesuaikan dengan kebutuhan investasi dan tujuan masing-masing gitu. Jadi nggak one fit to all, tapi ya disesuaikan dengan kebutuhannya nasabah gitu sih. Ya, setuju banget sama Teh Dean. Oke, kita bacain pertanyaan selanjutnya ya Teh. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Dinda Oktri Lestari. Panjang juga ya, nggak kebaca Teh, bentar. Di Jakarta hujan ya, Edi? Oke, nih. Dari berbagai instrumen investasi, instrumen manakah yang paling direkomendasikan untuk menyeimbangi atau paling menguntungkan dari nilai inflasi? Monggo Teh. Oke. Ya, nilai inflasi ya, sebetulnya gitu kan. Sebetulnya kalau mau di apa namanya, disetarakan atau disejajarkan dengan nilai inflasi, ya itu nggak bisa. Maksudnya kalau saya sih ya, lebih ke kamu mau punya rencananya apa gitu loh. Kamu mau punya rencananya apa dan jangka waktunya gitu. Yang lebih dipreparekan itu gitu. Sekarang kalau kita mau ngejar inflasi gitu ya, tapi ternyata kebutuhan kita jangkanya jangka pendek gitu kan. Misalnya 1 tahun misalnya gitu. Ya kita harus melihat dari kebutuhan yang akan kita capai itu, jangka waktunya itu mau berapa lama gitu. Nanti berikutnya baru akan beralih ke apa sih yang bisa kita investasikan atau investasi kemana yang bagus untuk bisa ngejar inflasi gitu. Ya kalau pastinya semakin kita akan return yang kita terimanya akan semakin besar, ya sudah pasti ada risk di dalam investasi yang akan kita pilih nanti. Betul, betul. Menurut aku sih lebih ke tujuannya apa dulu dan jangka waktunya berapa lama yang nanti akan kita create nih gitu. Nanti berikutnya baru berapa target, apakah kita akan melebihi inflasi atau apa ada target yang lain yang nanti akan kita capai. Kalau menurut saya sih begitu ya. Ya, sama mungkin kalau misalkan cuman ngejarnya inflasi ya Teh ya mungkin ya. Itu kan Ya, sebenarnya nilai yang kita investasikan kan jadi sebenarnya kalau dihitung itu nggak nambah ya Teh kalau misalkan dihitungnya cuma ngejar inflasi doang gitu ya. Jadi mungkin satu ya jadi satu maksudnya banding satu. iya betul. Nah, jadi makanya bener kayak kata Teh Dean, eh, yang perlu kita tentuin pertama itu adalah sebenarnya tujuan kita investasi itu apa sih gitu. Kalau memang cuma sekedar ngejar nilai inflasi, mungkin kita bisa taruh di ya instrumen yang bisa dibilang aman-aman aja itu pun sebenarnya cukup ya kayak deposito Ya, atau misalnya obligasi gitu. Tapi kalau misalkan tujuannya kita untuk misalnya ya kayak tadi yang tadi Teh Dean cerita, oh saya mau sekolahin anak gitu atau saya mau menikah nanti ya mungkin kita mudah mulai harus lihat time horizonnya berapa panjang, kita terus risk appetite-nya kita seberapa tinggi. Nah, di situ baru kita mulai pilih instrumen investasi apa nih yang bisa membantu kita untuk nyampe ke objektifnya kita. Gitu ya, Teh ya. Oke, kita bacain lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari M Ramadan 86. Kalau untuk pemula tapi mau nyoba reksadana saham gimana, Teh? oke. Pemula tapi mau nyoba reksadana saham ya. Bagus itu. Sama kayak saya dulu kayak gitu. Pengalaman saya waktu saya baru kenalan sama reksadana, saya nyarinya bukan paling rendah.
saya ambil risiko yang paling tinggi. Kalau buat belajar, saya ambil risiko yang paling tinggi aja gitu. Itu tapi saya ya. Kalau teman-teman yang lain itu disesuaikan sama profil risknya. Nah, kalau pemula itu menurut saya ya halal-halal aja kalau mau coba reksadana saham gitu ya. Kenapa begitu? Tapi maksudnya gini, tapi ada strateginya gitu loh. Ada strateginya. Kenapa boleh atau kenapa halal gitu ya. Nah, kita tinggal atur aja, kita tinggal siasati aja. Kalau kita mau coba di reksadana saham, tapi kita sebagai pemula, itu tentukan jangka waktunya. Jangka waktunya harus panjang, yang pertama. Yang kedua, lakukan secara berkala, gitu. Jadi, kalau reksadananya yang saham, yang notabene ada risknya, atau risknya tinggi, dengan melakukannya secara berkala, itu ada istilahnya dollar cost averaging ya. Jadi bahwa di dalam satu masa tertentu secara rata-rata akan lebih stabil dibandingkan dengan yang sekaligus pemula yang sekaligus menempatkan reksadana saham di awal dalam jumlah besar gitu. Jadi untuk strateginya kalau misalnya pemula mau coba reksadana saham itu halal aja. Tapi kalau dari saya, titip jangka waktu investasinya itu harus panjang dan dilakukan secara berkala daripada yang pemula tapi membeli reksadana sahamnya sekaligus di depan gitu. Itu pasti deg-degannya lebih gitu loh dibandingin yang nasabahnya melakukan investasinya secara berkala sebulan sekali misalnya gitu. Itu akan lebih bisa menyiasati gitu untuk pemula yang mau punya atau beli reksadana saham gitu sih. Oke. Kalau dilihat sih waktunya tinggal 5 menit lagi ya Teh, jadi mungkin kita udah tutup aja untuk sesi tanya jawabnya. Nah, kita akan bacain tiga pertanyaan yang kita pilih itu adalah pertanyaan yang menurut kita terbaik ya Teh ya. Itu ada dari Hidayatul_Hasanah01, terus dari Dinda Oktri Lestari, sama M Ramadan 86 gitu. Selamat ya untuk pemenang. Oke, sama jangan lupa juga buat teman-teman yang udah join, sahabat Sukor yang join, itu untuk ngisi survei yang udah kita pin, itu di bit.ly/sukorinvest13. Untuk 2 orang pemenang, nanti kita akan DM siapa yang menang gitu ya. Oke, karena waktunya juga sudah mepet ya Teh ya. Jadi sesi hari ini kita tutup. Thank you banget buat Teh Dean dan Bang BJB yang udah menyempatkan untuk join di Sukor Invest tahun ini ya, gitu. Dan thank you juga insight-insight dari Teh Dean. Semoga bermanfaat buat sahabat Sukor dan teman-teman yang sudah join hari ini. Ya Teh. Oke. Kalau gitu, ya. Boleh kasih pantun? Oh silakan Teh, silakan. Teman-teman di sini akan bantuin Teteh untuk ngomong cakep gitu ya Teh. Ini pantunnya khusus buat Sobat Sukor dan Sukor Invest Asset Management ya. Cuci baju, deterjen berbusa. Cakep. Biar nggak kotor sambil digosok semua. Cakep. Orang bilang Bang BJB luar biasa. Cakep. Bareng Sukor kita lebih mantap jiwa. Dari tahun ke tahun kita nggak pernah lupa ya Teh buat pantun. Cuman sayangnya aku nggak nyiapin nih, sorry banget. Biasanya soalnya Emir yang nyiapin, cuman Emirnya udah nggak ada. Oke. Dengan pantun dari Teh Dean kita tutup Sukor Invest.